Namo Buddhaya, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Sapna Dewi, bisa menemani Anda kembali 1 jam ke depan dalam acara Manage Your Mind. Acara ini sudah berlaku belasan tahun dan saya sendiri sudah 15 tahun di Dharma TV. Tanpa terasa ya, dari rambut masih hitam sampai rambutnya sudah putih. Tetapi ternyata masih banyak yang harus kita pelajari. Dan saya merasa bahwa kita belajar itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai makhluk spiritual ya, yang sedang belajar di bumi ini. Jadi saya bersyukur bahwa saya berada di Dharma TV selama 15 tahun, dan ini Dharma TV akan berulang tahun yang ke-20 tahun ini, akhir bulan ini. Jadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya tetap berada di Dharma TV dan masih terus menemani Anda di acara Manage Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, ada pelajaran hidup yang sering kita dengar tetapi susah kita lakukan ya, kadang-kadang abai. Tema kali ini adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita jarang merasa memiliki mungkin, sehingga merasa kurang. Ada yang harus kita miliki lagi nih gitu, kayaknya kurang terus ya. Nah, bagaimana kita sadar akan apa yang kita miliki dan kemudian bersyukur. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh dengan keinginan ini, kita seringkali lupa untuk menghargai apa yang kita miliki. Kita terus menerus mencari lebih banyak, lebih baik, lebih sempurna, lebih kaya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Bersyukur bukan hanya tentang menyatakan terima kasih, tapi tentang merasakan kebahagiaan, kepuasan di dalam hidup. Mari kita berhenti sejenak dan melihat apa yang kita miliki. Mari kita menghargai kebaikan, kasih sayang, dan berkat yang telah kita terima, dan bersyukur dengan apa yang kita miliki untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Nah, kalau perihal kesederhanaan ini kayaknya kita mestinya berguru kepada para biku, karena para biku telah menjalani kehidupan yang sangat-sangat bersahaja ya, bersahaja. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Biku Dhamma Wijayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, selalu baik dan selalu bahagia. Mari kita bersama-sama mengagungkan beliau yang maha sadar, maha suci, maha sempurna. Atas usaha beliau sendiri, kita pun berusaha seperti itu. Di sanalah yang dikatakan, Namo Buddhaya, Sukhihotu, kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Iya, terima kasih Bante. Bante kan ada Mahathera, itu apa maksudnya Bante? Mahathera itu artinya beliau sudah menjalankan lebih daripada 20 tahun. Lebih dari 20 tahun menjadi seorang biku. Yang jadi dia punya gelar Mahathera itu. Oh, lebih dari 20 ya. Tahun. Sedangkan Bante sendiri sudah berapa puluh tahun sebenarnya? 47. 47 tahun. Bante, kenapa Bante memutuskan untuk menjadi seorang biku? Apakah itu bentuk dari rasa tidak bersyukur ketika Bante dilahirkan di sebuah keluarga? Ini sesungguhnya gampangnya. Setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita masih usia sekitar kelas 3 SD itu, kita selalu memikirkan 10 tahun Bante, nanti aku mau jadi apa? Saya hidup harus bagaimana? Itu sudah menjadi pertanyaan. Waktu tidur tiap malam begitu pikirkan. Sekarang saya ini harus bagaimana? Dan sifat saya itu bagaimana? Itu kita pelajarin terus. Semenjak kecil sudah menganalisa seperti itu. Sehingga kita ada keberanian untuk mencari buku ramal-meramal, melihat garis tangan begini ini sifatnya gimana, muka seperti ini mukanya gimana. Jadi setelah dilihat, wah, di situ mengatakan pikirannya begini-begini, banyak yang pikirkan, cepat tersinggung, macam-macam. Semuanya seperti ini adanya. Itu Bante. Iya, makanya itu kita
bisa menerima atau tidak yang tertulis itu. Ramalan itu. Lalu kita kelihatannya betul juga ya. Bagaimana kita harus mengatasi pikiran seperti itu? Nah, itu kan penting. Bukan kita, oh kamu sudah ditakdirkan begini, ya sudah terimalah. Itu salah. Kalau kita sudah ada garis tangan seperti ini, menunjukkan akan seperti itulah watak kamu dan sifat kamu yang ada pikiran kamu seperti itu. Jadi kita cari way out-nya. Cari way out-nya ya kita cari inilah buku yang cara membuat pikiran bisa berubah menjadi lebih baik itu gimana untuk menenangkan. Akhirnya belajar cari bukunya semuanya ke arah meditasi. Kita cari buku meditasi, belajar ke sana. Setelah belajar itu pelajarin, akhirnya kita tentukan pokoknya aku pagi dan malam harus meditasi 10 menit, tenang nggak peduli. Maaf ya Bante, buku-buku itu punya siapa? Apa punya orang tuanya Bante? Cari sendiri di toko buku. Bahkan kita setelah tahu begitu, akhirnya cari buku agama Buddha itu wah sulit sekali, nggak ditemukan di toko-toko buku. Akhirnya kita cari berita, oh ada percetakan di situ. Ke percetakan itu ternyata salah jalan. Karena di situ tulisannya Leguni juga. Jalannya di Leguni itu ada satu di sana, satu di situ. Salah jalan. Oh, Leguni yang satunya sana. Oh, sana, ke sana. Nah, setelah ketemu dicari ada buku berapa banyak? 1, 2, ya, semuanya saya beli borong. Nah, di situ kita pelajari akhirnya ya sudah. Ini yang saya cari ya kita jalankan, dipelajari, dijalankan. Ya tiap malam juga mikirkan mau jadi apa. Terus Bante, itu ya. Setelah kita latihan meditasi memikirkan mau jadi apa, akhirnya ya kan kita mencari kebahagiaan. Sang Buddha katakan, nati santi paramang sukang. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi ketenangan. Jadi ketenangan itu satu kebahagiaan. Jadi supaya kita bisa tenang, Sang Buddha aja dia belajar menjadi Buddha itu 6 tahun latihan dengan sungguh-sungguh. Saya belajar meditasi 10 menit pagi, 10 menit malam, kok sudah ada hasil seperti ini, kok lebih tenang ya, kok lebih enak. Lah, ngapain kalau gitu? Ya sudahlah, coba saya curahkan dengan sungguh-sungguh latihan, ikut jadi samanera. Jadi samanera itu baru 7 hari, disuruh ceramah langsung. Iya. Usia berapa itu Bante? Hah? Usia berapa? Ya pokoknya dari lulusan SMA sudah lulusan SMA. Okay. Suruh ceramah. Ya, jadi ya sudah kita ceramah. Ternyata mereka wah senang juga ya dengarkan ceramahnya begitu. Jadi dengan itulah yang dikatakan mungkin sudah ada pembawaan ya. Jadi pembawaannya sudah juga, ya. Pernah latihan gitu banyak lampau, jadi sekarang gampang juga ceramahkan begitu. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa ketika kita latihan, jadi kita kasih contoh Sang Buddha latihan seperti ini. Saya latihan seperti ini sudah dapat. Kalau saya latihan juga mengikuti cara Sang Buddha, bukankah kita juga menemukan damai yang lebih dalam? Akhirnya ya dipelajari Sang Buddha punya, ternyata kedamaian itu sebagai kebahagiaan. Di situ Sang Buddha katakan ada 8 tingkatan kedamaian. Wow. Nah, dengan 8 tingkatan kedamaian ini, wah, itulah yang menunjukkan ada alam Brahma itu ada 20 tingkatan. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan itu bukan berdasarkan teori, bukan dapat bisikan, tetapi mengalami sendiri. Jadi gelombang pikiran ini, oh ini di tingkat 1, nanti tingkat kedua, nanti tingkat 7 dan seterusnya sampai makin tinggi-tinggi. Bukan kekuatan yang luar yang menentukan, tetapi kekuatan dari pikiran kita sendiri. Kita di dalam quality batin yang di tingkatan mana, disitulah kita berada. Kalau kita hidup di bumi ini, katakanlah paling banter 100 tahun. Yeah. Kita bahagia 100 tahun, ngapain kebahagiaan sedikit yang kita inginkan? Kalau kita bisa lebih bahagia sampai ratusan triliun tahun, ngapain kalau kita tidak mencari yang lebih lama lagi? Maka itu yang kecil-kecil buang, carilah yang lebih besar, yang lebih berharga. Itulah orang yang pintar seperti itu. Kalau yang masih mau cari kebahagiaan dunia, ya biarin aja mereka ngikutin cara mereka. Maaf Bante, yang 8 tingkat kebahagiaan tadi itu apa bisa diperoleh pada saat kita di bumi ini atau tidak? Bisa. Oh bisa. Kan istilahnya tingkatan pertama itu jana pertama.
Jana pertama itu Kondisinya ketika kita sudah bagaimana? tenang, permulaan kita masuk yang pertama. Nanti ada menengah, yang kedua, yang atasan juga. Jadi 3 tingkatan. Jana pertama itu ada tingkatan, jana kedua juga ada tingkatan 3 lagi. Terus tingkatan ini terus. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan apa yang diajarkan Sang Buddha itu bukan teori tok. Dia sudah alamin, dia jelaskan secara kata-kata. Kalau dipelajari, wah, ini bukan teori yang omong kosong. Ini sudah dialamin beliau sendiri dan bisa dibuktikan oleh semua biku-biku yang latihan dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan demikian ajaran Sang Buddha itu realita, nyata, betul seperti itu adanya. Jadi bukan khayalan dapat 72 bidadari itu. 73 Bante, jangan dikorupsi 1 dong, 73. Bante, bentar ya. Sang Sun Wukong kan 72 ilmunya. Baik, bentar Bante. Baik, Bersama Dhamma TV ingin tahu kelanjutannya bagaimana tingkatan kebahagiaan itu. Saya terus terang kepo banget ini. Jangan kemana-mana, kita ketemu salah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, ada 8 tingkat kebahagiaan ya Bante? Ya. Yang bahkan bisa kita dapatkan di kehidupan ini. Betul. Itu bagaimana kita bisa mengenali bahwa misalnya saya merasa bahwa saya sudah bahagia Bante. Bisa dilihat gak itu di tingkat yang mana Bante? Apa perlu diuji gitu? Inilah yang dikatakan Sang Buddha tidak mengajarkan kita sudah cukup puas dengan kebahagiaan yang sudah ada. Kalau memang itu masih bisa dikembangkan lebih tinggi, seharusnya jangan puas dengan keadaan yang sudah kita peroleh itu. Kita harus berjuang lagi untuk meningkatkan. Maka dari itu Sang Buddha menjelaskan tadi ada musuh ini sudah kita lenyapkan, musuh dalam pikiran kita. Lalu 5 faktor lagi untuk mendukung tercapainya ketenangan pertama itu, yaitu witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Nah, witaka itu arah pikiran kita memutar-mutar di situ. Itu wicara juga. Witaka dan wicara menjadi satu kesatuan. Lalu timbul rasa senang dan gembira. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan karena kita bisa menyatu dengan objeknya itu. Itulah 5 faktor itu yang menimbulkan jana pertama. Nah, jana pertama itu ternyata dia itu juga tergantung dia. Dia sekarang ini di jana pertama itu masih permulaan. Nah, dikembangkan, dilatih terus ya, lama-lama yang menengah dia capai. Maka itu meditasi itu perlu agak lama sampai yang teratas. Oh, sudah teratas berarti sudah sempurna yang jana pertama. Lalu dilatih lagi, dilatih meditasinya, witaka, wicara ini harus dilepas. Tinggal piti, bahagia, dan ekagata. Senang, bahagia, dan menyatu. Ini jana kedua. Jana kedua itu juga ada 3 tingkatan. Kalau kita masuk ke sana, wah, masih permulaan. Nanti berkembang lagi berapa lama masuk menengah. Dikembangkan lagi masuk yang teratas. Jadi dengan demikian ketenangan itu ada 3 tingkatan. Begitu juga nanti yang ketika kita sudah merasakan ini, senang, gembira, dan bahagia, kita tidak boleh melekat dengan senang ini. Senang itu harus dilepas. Tinggal bahagia dan pemusatan. Itu nama jana ketiga. Jana ketiga juga ada tingkatannya. Kita sampai di mana? Maka itu meditasi itu perlu dilatih dengan kuat, dengan mantap, dengan berulang-ulang. Tidak bisa, oh sudah cukup kamu melihat sinar, sudah cukup, begini sudah cukup. Tidak. Terus kembangkan terus sampai lebih tinggi lagi. Kalau ini 3 faktor ini sudah dilepas, 1 faktor lagi, tinggal 2. Bahagia apapun juga tidak boleh diikat, tidak boleh melekat di situ. Sang Buddha ngajar, lepaskan kebahagiaan itu. Tinggal ekagata cita. Ekagata cita itulah yang dikatakan kita sudah mencapai jana keempat. Jana keempat ini juga ada 2 tingkatan lagi. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan tingkatan ini lebih mantap, lebih kokoh, memusat dengan keseimbangan. Ketika ini sudah masuk di situ,
Akhirnya kita memasukkan yang dikatakan menyatu padu dengan angkasa. Set kosong, seolah-olah kita menyatu dengan angkasa. Bebas. Nah, seolah-olah kita tidak ada apa-apa. Nggak ada hambatan lagi ya. Menyatu semua dengan sana. Itu angkasa nyana. Jadi dengan demikian itulah lama-lama ya kita kembangkan, mengosongkan lagi lebih tinggi lagi, mengosongkan lebih tinggi sampai kosong sama sekali. Jadi tingkatan itu lepas buang, tapi dunia lain. Dapat, melekat. Nah itulah sulit didapatkan karena untuk mendapatkan kemajuan batin tekniknya lepas. Ya. Ini dilepas. Lepas. Jadi itulah kebalikan dari cara berpikir duniawi sehingga dunia ini tidak pernah tenang karena kesalahan teknologi cara berpikir mereka yang salah jalan. Itu aja. Jadi kalau duniawi bahagia itu digenggam, disimpan, dipegang erat-erat. Dipegang erat. Jadi kita beban sih sebenarnya. Ini kan beban. Tangan cuma 2 yang mau digenggam banyak banget ya. 2 dapat lagi harusnya dilepas nih. Itu enggak lebih banyak. Jadi serakah ya Bante ya. Terus kemudian kalau teknik itu justru mencapai kebahagiaan itu adalah melepas. Bante, kalau sudah mencapai titik kebahagiaan itu apakah masih ada yang namanya sakit pada fisik? Atau sekarang ketika kita masuk dalam ketenangan yang memusat itu seolah-olah sakitnya hilang. Tetapi kan kita tidak bisa terus-menerus di sana. Karena kita masih hidup secara dunia ini. Dan masih ada ketika kita keluar dari sana ya masih merasakan. Kan gitu aja. Maka dari itu orang-orang biku yang mahir meditasi ketika dia sakit, dia terima apa adanya, tetapi dia lebih banyak masuk ke dalam ketenangan yang dalam itu. Sakit biarkanlah dia badan sakit, tapi batin kita hening, tetap tenang di situ. Jadi itulah yang namanya manfaat yang luar biasa dengan meditasi. Ketika dia bisa menyatu dalam pikirannya, ekagata cita dicapai, penyakit seolah-olah tidak ada sakit sama sekali. Di sana lain katakan kita baru dapat manfaat dari meditasi. Karena baru-baru ini ada umat kita, dia sebelumnya dari agama tetangga, tetapi dia senang meditasi, kita bimbing, kita arahkan. Wah, waktu itu maju, sudah mencapai ketenangan yang luar biasa juga. Tapi ketika dia tua, sakit sini, sakit sana, semuanya jadi duduk sakit, tidur sakit, semuanya ada penyakit di dalam kulit-kulitnya itu. Jadi dia kesakitan terus. Ketika dia meninggal, dia bilang, ketika dia masih sakit itu dia tidak bisa meditasi. Jadi pikirannya hanya mengikuti sakitnya itu. Ketika dia meninggal, mati ya, ngikutin gelombang sakit itu, dia menderita di alam menderita juga. Waktunya lama nggak? Lama nggak di alam menderita itu? Dia menderita itu karena ya istilahnya kan disembayangkan dengan cara agama mereka. Agama mereka kan tidak ada cara untuk melepaskan sakitnya itu, kembali ke biasanya yang pernah dicapai. Hanya dia menderita, masuk dalam mimpi, minta tolong sama anaknya, ini kurang, tolong didoakan gitu, macam-macam. Jadi mereka tahu begitu ya baru undang saya. Karena mungkin mereka ya fanatiknya begitu. Mereka ngikutin cara agama mereka. Saya terserah mereka, itu kan urusan mereka, bukan urusan saya. Ketika dia minta tolong kita doakan ya kita datang. Ketika kita datang doakan ya kita jelaskan. Kita harus memahami bahwa segala sesuatu itu bisa dirubah. Walaupun pikiran kita itu tadinya masuk di gelombang yang jelek, sekarang kita harus berusaha mengingat, senang dan gembira. Dulu aku pernah masuk dalam ketenangan. Arahkan pikiran kita dalam kebiasaan yang pernah tenang itu, masuk ke sana. Kita akan bisa bebaskan dari penderitaan itu. Tetapi ya sayangnya itu, karena kan dia kalau diumumkan, oh surga itu begini, digambarkan loh. Dulunya kalau cerita surga itu gini, dikasih waktu dia dekat diceramain seperti itu. Akhirnya terbayang yang seperti itu yang dikatakan gurunya. Lalu saya kata, wah itu masih tingkat pertama, itu tidak terlalu tinggi. Kan sayang, jadi dia disugesti hanya masuk surga tingkat yang pertama.
Ada yang lebih tinggi tapi nggak tahu caranya untuk meningkatkan ke arah yang tinggi itu. Maka itu di sana ya saya tegaskan, marilah kita jangan melekat. Masih ada yang lebih tinggi, lepaskan semua konsep apapun juga, teori apapun juga, jangan digubris. Masuk dalam ketenangan, tenang, itulah yang akan meningkatkan politik batinmu sendiri, akan menyebabkan kamu masuk lebih tinggi lagi. Lalu saya juga cerita, di zaman Sang Buddha juga ada para biku yang sedang latihan semuanya, ada salah satu biku ketika mereka meninggal, loh ini yang sudah di alam Brahma semua. Temanku nang dicari, loh kok di surga yang paling rendah? Akhirnya dia tanya dijelaskan, oh ternyata bikunya ini dulunya mengatakan ya begitu. Aku memang pernah bertekad, tempat inilah surga yang paling menyenangkan, yang paling indah yang pernah aku dapatkan. Aku nanti juga masuk ke sini lagi. Jadi tekadnya itu dia mau masuk kembali lagi, itu yang mendorong mereka kembali ke sana. Maka itu dia minta, kamu sekarang lepaskan tekad itu, kembali lagi meditasi sesuai dengan gelombang yang pernah kamu dapat, latihan untuk menenangkan, pikirkan. Dulu pernah masuk dalam kondisi seperti ini, terus menerus, masuk ke sana lagi, kamu akan bebas, akan kembali ke alam Brahma. Jadi itulah yang kata cara mengisi program yang salah menyebabkan mereka masuk di tempat yang salah juga. Cara pikir masuk ke gelombang yang sakit, dia akan menuju yang sakit. Jadi itulah hukum, bukan Sang Buddha yang menciptakan, tetapi sudah terbentuk sebagai kewajarannya itu sendiri. Baik, terima kasih. Ya, pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, saya ingatkan bahwa di segmen keempat, Management, selalu ada meditasi bersama yang tentunya dari semua teori-teori yang kita dapat ini kita renungkan, kita endapkan nanti, dan harapannya adalah kita bisa dapat mengerti atau memahami dan itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, Bante, bagaimana sih cara kita meningkatkan rasa bersyukur kita di dalam kehidupan sehari-hari, dan apa sebenarnya manfaat yang kita peroleh dari bersyukur dengan apa yang kita miliki? Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan itu juga ada hubungannya. Manusia itu harus menerima apa adanya. Ketika sakit, Sang Buddha yang mengatakan, bolehlah badan yang sakit, tapi bagaimana supaya batin kita itu tidak sakit? Maka dari itu untuk sementara kita harus menerima kewajaran bahwa aku sedang sakit. Bukan seperti cara berpikir orang yang lain. Pernah itu dulu mama saya sendiri. Mama saya melihat papaku itu pagi sakit, siang sudah meninggal. Ngomong, enak loh papamu, pagi-pagi sakit langsung meninggal. Aku ini sudah bertahun-tahun sakit ini, sakit itu, gak enak ini, gak enak. Aduh, aku menderita, enak seperti papamu, langsung bleksek mati. Kenapa kok seperti ini? Akhirnya itulah cara berpikir manusia, kan ngomong enaknya. Tapi saya katakan pada mama saya, karena dia sering ngomong sama koko, cece, kakak adik itu ngomong terus seperti itu. Ada pertanyaan kan? Nah, ketika saya datang, yang lainnya, Bante, mama saya ngomong gini, oh itu ya, mama salah cara bicaranya. Kita harus bicara bahwa sesungguhnya hidup ada selalu belajar. Belajar untuk memahami bahwa Sang Buddha ini satu-satunya yang mengajarkan kepada kita, memang hidup itu banyak masalah, banyak penderitaannya. Di situ Sang Buddha sudah menemukan bagaimana letaknya tidak ada penderitaan. Disitulah kita meletakkan batin dan pikiran kita. Sang Buddha sudah menemukan caranya untuk menyatu dalam kesadaran yang sempurna. Perasaan, memori itu hanya di luar. Biarkanlah dia berproses apa adanya. Kalau kita bisa masuk ke dalam kesadaran yang sempurna, kita juga bebas dari penderitaan itu. Hanya Buddha lah yang telah menemukan mama sekarang. Kalau ingin bebas dari penderitaan, mengharapkan seperti Sang Buddha, ucapkan ya Buddha, 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 Buddha.
dengan harapan kita juga mau seperti Buddha, bebas dari semua penderitaan, menemukan kesadaran yang sempurna. Aku mau berdiam di sana. Semenjak itu tidak pernah ngomong macam-macam udah. Mungkin dia tahu tuh. Udah fokus ke situ ya, fokus itu aja terus kemana-mana saja. ya. Tidak mikir kan, kok enak papa gini mati cepet, aku kok sakit-sakitan. Oh ternyata ada seperti ini caranya mengucapkan Buddha terus, jadi tidak memikirkan yang lain supaya kita menemukan bisa menyatu dengan Buddha. Di situ kita bebas dari sakit. Jadi kalau pikir dibangkitkan positif, nggak masuk ke sakit itu. Kalau dia tidak dikasih pancingan positif, masuknya ke penderitaan, mikirin kok sakit inilah, nggak enak lah. Jadi itulah pancingan demi pancingan, memotivasi waktu orang sakit itu penting. Maka itu ketika siapapun sakit itu perlu mengajak yang pandai berdoa dan pandai memberikan motivasi. Kalau dia tidak bisa memotivasi, cuma asal doa-doa saja, tidak membawa manfaat, tidak merubah cara berpikirnya, jadi tidak ada gunanya. Untuk yang sakit tidak berguna, untuk yang pendoa, karena pendoanya tidak ngerti gimana cara mendoakan dengan tepat. Kalau nggak gitu, Dawa TV nggak berdiri nih Bante. Bante, gimana mengajarkan ini pada anak kecil Bante? Rasa syukur ini? Ya, maka dari itu rasa syukur itu ya anak-anak itu diajarkan, kamu ini harus ingat, kita bernapas itu gratis. Kalau kita lihat orang-orang yang sakit masuk ICU, pakai oksigen, itu bayarnya ratusan juta loh tiap bulannya itu. 500.000 per tabung. Kalau sebulan berapa? Ya itu, maka dari itu ini aja kamu gratis. Kok enggak terima kasih sama alam ini? Kita harus terima kasih bahwa tubuh kita sudah bisa menyesuaikan dengan alam. Aku sehat. Kita juga harus bisa terima kasih dengan melihat apa yang kita lihat itu dengan jelas dan terang. Mataku sudah baik, tidak ada sakit. Kita harus berterima kasih kita punya telinga dengan baik, bisa mendengarkan, memasukkan apapun pendengar-pendengar yang baik dan berguna. Hidung kita juga begitu. Kita bisa mencium harum warna-warni atau yang tidak menyenangkan masuk hidung kita. Tapi kita pilih yang harum-harum, tidak mau yang busuk-busukan gitu. Kita juga bisa terima kasih dengan mulut kita yang bisa merasakan nikmatnya makanan itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan, marilah kita berterima kasih untuk menerima apa adanya. Sakit sebagai sakit, tetapi kita harus menemukan di dalam kesakitan itu adalah guru kita. Betul. Belajar untuk meletakkan posisi batin kita di mana letaknya tidak sakit itu. Belajar pada mereka yang tahu, yang ngerti, bukan pada orang yang nggak tahu apa-apa. Bisa memisahkan, oh ini yang masuk batin sini, kesadaran ini nggak sakit, tidak mau ngikutin perasaan, tidak mau ngikutin gejolak-gejolak mainnya, masuk dalam sadar, ucapan Buddha terus, otomatis kita bersyukur bisa menerima kenyataan ini, kita senang, gembira terus, tidak memprotes, menyalahkan. Kalau kita benci, salah, gini kok aku dibuat gini, buat dicoba ini, salah, nyalakan sini, nyalakan sana, nyalakan siapa-siapa, sampai-sampai Tuhan juga disalahkan. Coba kalau aku nggak diciptakan, aku nggak sakit seperti ini toh. Iya. Orang tua. Coba aku kan nggak minta dilahirkan. Banyak loh Bante yang gitu Bante. Maka itu jangan nyalakan siapa-siapa. Kita menerima apa adanya. Kesempatan untuk menjadi lahir sebagai manusia itu tidak segampang yang kita bicarakan. Tetapi ajaran-ajaran yang salah itu banyak menyebar kemana-mana. Karena ajaran orang yang bijaksana itu sangat sedikit. Marilah kita hargain, terimalah kebijaksanaan mereka itu sebagai pedoman kita bersama. Yang tidak bijaksana kita buang. Dengan cara seperti ini, itulah kita bersyukur. Kesempatan kita bisa memilah dan memilih yang mana bijaksana dan mana yang tidak bijaksana, sehingga kita mengambil yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa membuat kita lebih damai dan lebih bersyukur. Disitulah kita lebih damai dan lebih bahagia. Baik, Bante, bagaimana kita dapat mempertahankan sikap bersyukur dalam situasi yang mencekam, ya banyak kan kasus-kasus, contoh-contoh Bante. Bagaimana kita tetap mempertahankan sikap bersyukur itu? Kita tetap bersyukur itu istilahnya, apapun problem kita, apapun masalah kita, apapun sakit kita, sesungguhnya itulah kesempatan kita belajar memahami
bahwa inilah kita ada guru yang mengajarkan kita untuk bisa mengatasi problem, bisa mengatasi penyakit, bisa mengatasi masalah, sehingga batin kita tidak mempermasalahkan ke sana, sehingga kita tetap bisa menjaga tenang dan damai. Itulah satu kebahagiaan, kesempatan kita selalu belajar seperti itu, tidak pernah menggerutu, tidak pernah menyalahkan siapapun juga, karena dunia itu memang begitulah, banyak pengotor-pengotor yang mau menyerang kita, tetapi kita memahamin kalau kita bisa menyetop, tidak memasukkan pengotor itu, tidak memasukkan penderitaan, tidak memasukkan masalah, there is no problem in this world. Ya, itu kan tergantung kita. Kalau kita, pikiran kita salah, masuk ke masalah, masuk ke dalam problem, masuk ke kesakitan, jadilah masalah. Kita tidak puas dengan hal itu. Tetapi kalau kita puas dalam arti kata, ini kesempatan aku belajar untuk memisahkan masalah sebagai masalah, tapi batin tidak masalah itu bagaimana caranya. Ada sakit, tapi batin kita tidak sakit itu gimana caranya. Itulah guru yang nyata, yang mengajarkan direct pada diri kita. Kita tidak bisa menggantungkan untuk nanya kepada di atas. Direct belajar seperti itu. Kita diajarkan dewasa, mandiri, self-development. Itulah kehebatan ajaran untuk orang dewasa di dalam agama Buddha. Baik, bukan ajaran ecek-ecek. Ya, mungkin ada pesan-pesan Bante yang bisa disampaikan, pesan-pesannya ya untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Otomatis rasa bersyukur itu sesungguhnya sesuatu hal puas apa adanya. Santuti paramang dhanang, puas dengan apa, itulah sesungguhnya kekayaan batin kita. Kalau kita tidak pernah puas, dapat berapapun juga tidak pernah cukup. Karena manusia itu tidak ada batas keserakahannya. Maka itu kalau kita puas dengan apa adanya, berarti kita selalu kenyang, tidak pernah lapar. Kalau kita tidak pernah puas dengan apa adanya, kita selalu lapar, kurang terus. Jadi kita diperbudak untuk mencari terus, akhirnya kita merasa lapar terus. Itulah yang menyebabkan kita diperbudak oleh materi, diperbudak oleh masalah, diperbudak oleh ini dan itu, kita tidak sadar. Tetapi kalau kita puas dengan apa adanya, kita tidak diperbudak oleh siapapun juga. Baik, terima kasih Bante. Ya, pemirsa Dhamma TV, kita akan masuk di segmen keempat. Siapkan diri Anda untuk kita bermeditasi bersama. Jangan kemana-mana, kita ketemu satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya ini adalah kesempatan yang kita tunggu-tunggu, bermeditasi bersama ahlinya tentunya, dan apapun yang kita lakukan haruslah kita lakukan dengan konsisten ya, penuh dengan komitmen diri agar mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan. Bagi Anda yang sudah menonton Manage Your Mind, menyaksikan terus-menerus bertahun-tahun, mari kita cek apakah sudah dapat yang namanya kebahagiaan itu. Baik, meditasi akan dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Dhamma Wicayo Mahathera. Moga Bante. Malam yang indah, bentuklah keindahan di dalam batin dan pikiran kita bersama. Pagi, siang, sore, semuanya yang kita alamin bagaikan indah telah kita rasakan. Di malam hari ini kita juga memikirkan keindahan dalam pikiran kita. Jadi semuanya akan terciptakan dengan lebih indah lagi. Bila mana kita puas dengan apa yang sudah ada ini, semuanya sudah lengkap kita dapatkan. Makanan, rumah, harta, sudah cukup apa adanya. Di sanalah rasa puas dan gembira dengan yang sudah ada itu akan menuju kepuasan yang lebih dalam, senang, gembira, menyatu di dalam pikiran kita untuk menemukan kedamaian yang sesungguh-sungguhnya, karena kita sudah menciptakan rasa senang, gembira dan bahagia berulang-ulang, sehingga kepuasan itulah
yang akan mempercepat proses pemusatan di dalam batin dan pikiran kita bersama, karena kita hanya fokus ke rasa senang, gembira, dan bahagia yang sesungguh-sungguhnya. Pusatkan ke dalam senang, gembira, dan bahagia itu. Dimulai. Tenang, tenang, tetaplah tenang. Dengarkan dengan penuh kesadaran. Puas dengan mata kita yang melihat dengan jelas dan terang. Bersyukur dengan mata yang normal itu. Puas dan gembira dengan telinga kita. Bisa mendengarkan dengan baik dan benar. Timbulkan puas yang sangat luar biasa itu. Puas dan gembira dengan cara berpikir kita di jalur yang benar dan baik, yang berbuah kedamaian dan kebahagiaan. Bila mana setiap saat kita bisa menimbulkan rasa puas dan gembira yang ada di dalam tubuh ini, itulah sesungguhnya kita sudah mendapatkan kekayaan batin yang kita ingin bangkitkan, kembangkan setiap saat. Renungkan kepuasan itu. Renungan dimulai.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Di dunia ini tidak ada yang lebih baik dan lebih bagus di dalam belajar menggunakan mata kita dengan yang baik dan benar. Karena itu yang akan mendatangkan kebahagiaan kita. Gunakan telinga kita dengan baik dan benar yang bisa menimbulkan kebahagiaan untuk diri kita. Gunakan pula melalui hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita ke jalur yang benar dan baik. Di sanalah kita telah melaksanakan kitab suci berjalan dengan sukacita, penuh kepuasan, gembira dan selalu bersyukur karena setelah kita jalankan keenam indera ini dengan sebaik-baiknya ke jalan yang benar, baik, yang bisa menimbulkan kita lebih damai, lebih jernih, lebih bahagia, bahkan ketenangan dan kemurnian batin kita peroleh. Semoga jalan terang dan kebahagiaan ini menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Matur nuwun sangat Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, perjalanan hidup ini memang harus kita yang menjalani, bertanggung jawab, dan tentunya saya berharap semua bisa lulus dengan nilai memuaskan, atau mungkin bahasanya adalah mencapai kesadaran paripurna. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini di 20 tahun ulang tahun Dhamma TV tahun ini. Dan tentunya saya Sapna Dewi beserta semua kru Dhamma TV mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata. Saya Sapna Dewi undur diri, dan kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya.